Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Prayoga dari SMA N11 Jakarta, kelas 10D dengan nomor absen 26, ingin menjelaskan bab 2 tentang masalah ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas terbagi menjadi tiga, yakni satu, berdasarkan intensitasnya. Yang poin pertama itu adalah kebutuhan primer, yang mana kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya, makanan maupun minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang poin kedua itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu, tas, dan hias aksesoris lainnya. Terus juga ada yang poin ketiga, yaitu adalah kebutuhan tersier, yang makni kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya mobil mewah, perhiasan mewah, serta villa mewah. Terus juga yang kedua ada berdasarkan subjek yang membutuhkan. Berdasarkan subjek yang membutuhkan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu poin pertama adalah kebutuhan individu, yakni kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya siswa yang mempunyai buku. Poin yang kedua yaitu adalah kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan jaringan listrik. Terus yang ketiga adalah berdasarkan waktu. Itu terdapat beberapa poin, yaitu kebutuhan masa sekarang, yakni kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Yang poin kedua yaitu adalah kebutuhan masa mendatang, yakni kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Terus yang keempat itulah berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yakni poin pertama kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Dan yang kedua adalah poin kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, contohnya pelatihan keahlian kerja. Lalu ada selanjutnya itu adalah barang dan jasa. Itu berdasarkan cara memperolehnya ada beberapa, yakni yang pertama adalah barang ekonomi, yakni barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya, contohnya BBM dan alat-alat elektronik. Yaitu yang kedua ada barang non ekonomi atau bebas, yakni barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya, contohnya sinar matahari dan angin. Terus juga ada berdasarkan kepentingan. Berdasarkan kepentingan ada 4 poin, yaitu poin pertama ada barang inferior, yakni barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya, contohnya barang tiruan. Yaitu poin kedua ada barang esensial, yakni barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, contohnya adalah barang kebutuhan pokok. Poin ketiga itu adalah barang normal, yakni barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya, contohnya alat-alat komunikasi seperti HP, laptop, dan sebagainya. Itu poin keempat itu adalah barang mewah, yakni barang berharga mahal dan dapat meningkatkan status sosial penggunaannya, contohnya adalah mobil mewah, villa mewah, dan lain sebagainya. Itu ada berdasarkan penggunaan. Itu ada beberapa poin, yakni poin pertama ada barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan, contohnya barang publik, contohnya pakaian. Dan ada poin kedua yaitu barang publik. Barang publik yakni barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, contohnya masyarakat umum. Itu ada berdasarkan hubungan pemakai, contohnya ada barang substitusi, yang mana artinya
barang yang dapat menggantikan barang lain, contohnya beras dan jagung. Yang poin kedua itu ada barang komplementer, artinya barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan orang lain, contohnya kaos kaki dan sepatu dan juga baju bisa. Terus ada berdasarkan proses pengolahan, itu terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada barang mentah, yang artinya barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya adalah kapas. Yaitu poin kedua ada barang yang setengah jadi, arti barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai, contohnya adalah benang. Untuk barang yang jadi, yaitu artinya barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, contohnya adalah baju. Itu lanjut ada berdasarkan bentuk dan sifat. Berdasarkan bentuk dan sifat terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada barang tetap, yang artinya barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya barang tetap. Nah, untuk barang bergerak itu ada barang yang bersifat tetap dan tidak tetap dan masa pakainya, contohnya bahan bakar. Itu lanjut ada kelangkaan, itu keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya ada tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Dan maka dari itu ada penyebab kelangkaannya. Itu poin pertama ada keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam seperti pohon dan lain-lainnya. Terus kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Terus ada poin ketiga itu keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Lalu ada masalah yang ada pada ekonomi makro. Ada apa saja sih? Itu yang pertama ada apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua bagaimana memproduksi. Yang ketiga untuk siapa barang diproduksi. Itu ada masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro itu ada 5 poin. Pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata yang saya ucapkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.